Selamat bergabung dalam ibadah streaming GKPI Padang Bulan Medan. Sesaat lagi, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Yang perlu dipersiapkan dalam ibadah ini adalah Alkitab, Kidung Jemaat dan pelengkap Kidung Jemaat, kertas acara, dan persembahan. Kertas acara dapat diperoleh melalui kantor gereja GKPI Padang Bulan, menghubungi penatua di sektor masing-masing, mendownload kertas acara terlebih dahulu pada link yang ada di deskripsi video ini, dan dapat juga dengan mengaktifkan subtitle yang ada pada platform YouTube Anda dengan pilihan bahasa Indonesia. Ibadah akan dimulai sesaat lagi. Mari persiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita seluruhnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, minggu kita pada hari ini adalah minggu kedua setelah Trinitatis. Dan tema kita pada minggu hari ini, panggilan memelihara alam. Sebelum kita memasuki ibadah, kita saat teduh sejenak. Kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 2 ayat 1. Syukurlah
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang menolong kami di dalam kesusahan kami, karena kemiskinan yang menimpa kami. Bukalah hati kami, agar kami mengenal dan mensyukuri pemberian-Mu kepada kami, sehingga kami menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Teguhkanlah iman kami, agar kami juga menjadi pewaris dalam kehidupan yang kekal, yang Engkau sediakan bagi orang-orang percaya kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 3. Firman Tuhan yang menjadi epistol pengantar khotbah pada minggu ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Sebagaimana biasanya kita akan membacanya secara responsoria, dan pada ayat yang ketiga kita sama-sama membacanya. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Ayat 3 sama-sama kita baca. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam perjalanan hidup kita tentunya kita berdosa.
Kita berdosa terhadap sesama kita, terlebih kepada Tuhan. Untuk itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Diberikan waktu sejenak bagi kita untuk berdoa dalam hati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan kejahatan kami, karena perbuatan dan pikiran kami yang melanggar hukum-Mu. Kami senantiasa menuruti godaan setan, hawa nafsu dan tabiat kami yang jahat itu. Sepantasnya kami menerima ganjaran sesuai dengan kejahatan kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan suruhlah Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, supaya kami dapat berbuat baik dan mematuhi segala kehendak-Mu di dalam kebenaran, sehingga kami beroleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setia-Nya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1. Firman Tuhan, petunjuk hidup baru, pengganti hukum Taurat, tertulis dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin.
Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1 dan ayat 3. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Imamat 25 ayat 1 sampai 13. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Minggu kita saat ini adalah minggu yang kedua setelah Trinitatis dengan tema panggilan memelihara alam. Melalui tema ini kita diarahkan kembali untuk mengelola hasil bumi serta mensyukuri semua hasil bumi itu, dan tidak lupa untuk memberi istirahat kepada bumi itu sendiri. Beberapa perkebunan masih melakukan cara pengelolaan dengan suatu fase mengistirahatkan lahan. Tetapi banyak juga areal persawahan atau ladang malah meningkatkan tahapan pemakaian lahan. Pada saat ini banyak pembibitan yang disebut unggul dan masa panen yang lebih singkat dari bibit sebelumnya. Sehingga dalam meningkatkan pendapatan melalui hasil panen, maka para petani akan melakukan estafet untuk menabur dan menuai kembali secara kontinu. Nas kita saat ini mengingatkan kita akan adanya tahun Sabat dan tahun Yobel
yang dituliskan dalam kitab Imamat. Kitab Imamat sesuai dengan namanya, bahwa kitab ini adalah kitab yang berisi tentang aturan atau hukum imam-imam. Para imam selalu berhubungan erat dengan persembahan. Maka sering juga disebut kitab Imamat sebagai kitab hukum persembahan. Seperti yang sudah diuraikan dalam nas kita sekarang tentang tahun Sabat dan tahun Yobel ini sudah ada ketika Musa menerima hukum Taurat di Gunung Sinai. Dalam kitab Keluaran 23 di sana disebut 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya, tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya begitu saja. Tetapi buah yang tumbuh dari tuaian itu jangan kamu tuai, dan buah pohon anggur jangan kamu petik, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan untuk dimakan binatang hutan. Kita akan melihat melalui nas ini bagaimana cara memelihara tahun Sabat dan tahun Yobel. Yang pertama tentang cara memelihara tahun Sabat. Caranya ialah 6 tahun lamanya mereka menabur dan juga 6 tahun lamanya mereka merantingi pohon anggurnya dan menuai serta mengumpulkan buahnya. Tetapi selama 1 tahun tanah tidak boleh ditaburi dan kebun anggur tidak boleh dirantingi. Jadi tanah dan ladang pun harus diberikan istirahat. Seluruh yang tumbuh sendiri, yakni yang tumbuh bukan karena hasil yang ditabur dari tuaian itu, tidak boleh dituai, dan buah anggur pun tidak boleh dirantingi. Sebab semua yang tumbuh itu adalah karena Tuhan itu sendiri, dan hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan mereka dan makanan orang miskin, makanan budak dan makanan yang menumpang di tanah mereka, dan juga makanan bagi ternak serta binatang hutan yang liar. Dengan tahun Sabat yang dipelihara, sungguh menentukan juga supaya tanah itu dapat istirahat, karena tanah itu juga membutuhkan pemulihan akibat dari sistem penanaman yang mengganggu kestabilan tanah yang dibutuhkan oleh penanaman berikutnya. Khusus tentang tanah, kita mengingat kembali bahwa manusia diciptakan dari tanah, jadi sangat erat hubungannya dengan manusia yang membutuhkan istirahat. Yang kedua tentang cara memelihara tahun Yobel. Tahun Yobel diadakan dengan menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Kemudian harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negeri. Kemudian harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Di tahun Yobel tidak boleh menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun ini tidak boleh dituai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi tidak boleh dipetik buahnya. Dengan tahun Yobel yang terpelihara sangat menentukan akan arti pembebasan bagi tawanan, perbudakan, serta hutang. Yesus pernah berkata bahwa orang miskin selalu ada padamu, tolonglah mereka. Kemudian Yesus juga pernah berkata bahwa dia adalah juga bahagian dari orang-orang miskin. Maka jikalau kita peduli kepada salah satu yang hina, kita sudah berbuat kepada Yesus. Sekarang bagaimana kita juga dapat melakukan tahun Sabat dan tahun Yobel untuk kita? Maka mari kita bertanggung jawab untuk memelihara alam ini agar jauh dari tindakan semena-mena, pencemaran alam, illegal logging, polusi udara, mengurangi pemakaian bahan plastik, bom ikan yang dilakukan para nelayan, dan lain-lain. Bagi jemaat yang memperoleh lebih dari berkat melalui Tuhan, bersedialah untuk memiliki kemurahan hati untuk peduli kepada orang yang membutuhkannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa oleh karena Engkau mengingatkan kembali bahwa kami punya tanggung jawab tentang ciptaan-Mu, memelihara alam ini. Biarlah karena Roh-Mu yang menguasai kami,
sehingga kami begitu sadar akan arti keberlangsungan hidup di dalam damai sejahtera melalui alam yang terpelihara oleh manusia yang Kau berikan kuasa untuk menaklukkan serta memelihara alam ini. Biarlah kami juga memperoleh kemurahan-Mu sehingga tahun Yobel yang Kau sebutkan akan selalu kami kerjakan. Kami memiliki kemurahan hati untuk sesama, seperti Engkau juga telah menjamini semua orang yang bermurah hati akan Kau berikan kemurahan. Terpujilah nama Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1. Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada yang maha tinggi. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu seluruh dunia ini, kasih keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.